sampai ayat 11. Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kalau nanti Papa bilang haleluya, biasanya kalau ada yang sudah mulai lupa diri, pasti akan tak menjawab. Tahu lupa diri kan? Lupa. Asik dengan dirinya. Oke, mari kita baca Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang 11. Sudah siap? Sudah siap? Siapa? Masih ada orang di sini? Ada ya? Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Dapat kan? Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, ayat 5 sampai ayat 11. Nanti di belakang kasih jalan supaya nanti anak-anak kalau mau keluar itu dari belakang. Ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa kita buat Surya Nugra Apostolik Camp? Untuk membawa generasi ini, untuk mereka boleh mendengarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengarkan baik-baik, bahwa tugas kita adalah memperkenalkan di dalam generasi kita pekerjaan Tuhan yang besar. Haleluya. Karena ketika generasi diberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka generasi itu kan menjadi generasi yang takut, yang menghormati hadirat Tuhan. Amin. Karena kalau tidak dibangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, maka akan lahir bangsa penyembah berhala. Haleluya. Bangsa penyembah berhala itu lahir karena generasi yang tidak takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab, selama Joshua dan tua-tua Israel mereka masih hidup, orang Israel itu menyembah Allah yang besar. Tapi setelah Joshua dan tua-tua yang juga mati belakangan setelah Joshua, apa yang terjadi? Bangsa itu tidak lagi mencintai Tuhan. Maka kalau kalian lihat nanti ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada namanya Kitab Hakim-Hakim. Itu sebenarnya adalah wujud orang Israel, bangsa penyembah berhala. Karena dari hakim satu ke hakim yang kemudian, bangsa ini selalu dikejar-kejar oleh bangsa asing. Ada Filistin, ada Amalek, ada bangsa-bangsa yang selalu mengejar mereka. Kenapa mereka dikejar-kejar? Karena mereka bukan lagi menjadi generasi yang takut akan Tuhan, tetapi generasi penyembah berhala. Sejak Joshua mati, padahal Yosua mati dan tua-tua setelah itu, maka tidak ada lagi yang menceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada generasi itu. Sehingga apa? Generasi itu menjadi generasi yang terhilang. Kenapa Papa dan kita mau juga di sini guru-guru membuat acara ini? Untuk membawamu mengalami Tuhan. Haleluya.
supaya engkau tahu perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya nanti di generasimu kamu bisa menceritakan Tuhan yang ajaib. Lewat suri anugerah apostolik kami ini, kamu bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu perkasa di dalam setiap Amin. generasi. Haleluya. Yes. Tuhan harus diceritakan di dalam setiap generasi. Tugas Papa sebagai hamba Tuhan adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam generasi sebelum Papa dan generasi di dalam Papa, dan juga supaya kau bisa juga melihat perbuatan Tuhan di generasimu kelak. Amin. Haleluya. Karena Tuhan itu berdaulat di dalam setiap generasi demi generasi. Jadi acara Surya Nugra Apostolic Camp ini setiap tahun akan kita lakukan. Dan ini sifatnya wajib. Amin. Ini tidak ditawarkan, tapi wajib. Yes. Termasuk kepada alumninya. Karena saya percaya, kalau kamu terus mengikuti Papa, kamu mendengarkan apa yang saya ajarkan, kamu akan mulai bisa menangkap apa tugasmu di atas bangsa ini. Suatu Haleluya. saat kamu tidak akan menjadi generasi yang pengangguran. Kamu tidak akan menjadi generasi yang tidak terpakai. Kamu akan menjadi generasi kunci. Engkau akan memberikan arah kepada bangsa ini. Amin. Kenapa? Karena kamu menangkap isi hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin tidak semuanya akan kamu bisa tangkap hari ini, tetapi pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menolongmu. Betapa dahsyatnya Tuhan yang akan membawamu di hari-hari ke depan. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Jadi Surya Nugra Apostolic Camp adalah agenda tahunan kita yang akan kita lakukan. Hanya untuk fase B dan C. Haleluya. Alumni. Nanti yang kelas 6 jadi alumni, mereka juga ikut ya. Kemudian nanti kelas 2 naik nanti setiap tahun. Makanya topinya jangan hilang. Ya, karena itu akan menjadi tanda. Pinnya itu tiap tahun akan kamu tahu bahwa itu jangan hilang. Jangan kamu pakai ke ladang. Itu spesial kamu gantung, kamu hias, kamu buat bahwa Tuhan pernah mengerjakan sesuatu. Makanya jangan hilang. Kasih namanya masing-masing. Amin. 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 Jangan pakai aron. Tahu aron? Ya, jangan pakai, nanti kamu ke ladang. Ya, itu hanya untuk pelatihan demi pelatihan yang kita punya. Oke? Are you ready? Yes. Kamu siap? Oke, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Ada slide-nya tadi. Ya, proyektornya. Ya, haleluya. Berbesar dong. Amin. Haleluya. Tidak ada? Bisa? Baik. Judul kita hari ini adalah We are a new creation in Christ. Ucapkan 1, 2, 3 ya. We are a new creation in Christ. Ini sesi 1 ya. Kalau coba ucapkan dulu. We are We are a new creation a new creation in Christ. in Christ. Ya, di layar ada. We are a new creation in Christ. Haleluya. Ini sesi pertama. Apa bahasa Indonesianya ini? We are berarti kita. New apa? Baru. Creation apa? Chip. Ciptaan yang baru. In Christ apa? Di dalam Kristus. Berarti tema sesi 1 adalah kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ayo sebutkan. We are a new creation in Christ. Haleluya. Kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Bapak tahu belum semuanya sempurna, karena ini juga masih pertama kita lakukan.
Tapi besok saya berharap semua tim panitia belajar dari apa yang kurang. Amin. Supaya besok jauh lebih siap. Amin. Amin. Besok jauh lebih siap. Bukan hanya acaranya, tetapi rohnya jauh lebih siap. Haleluya, kan rohnya. Supaya jauh lebih siap. Amin. Oke, ini kita datang dulu ke Galatia 6 ayat 15 sampai ayat 16. Ya. Galatia 6 Layar penuh. ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Layar penuh. Siap. Kami siap. Katakan kami siap. Kami siap. Generasi yang baru ini. Generasi. Amin. 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 Saya lebih senang kepadamu walaupun mungkin kamu ngantuk, tapi kamu berusaha melawan ngantuk. Haleluya. Dengan pelan mundur ke belakang, Ya. lalu kamu berdiri bawa buku dan pulpen. Ya. Amin. Daripada kamu menyerah. Generasi Ya. yang Bapak latih ini adalah generasi yang tidak mau menyerah. Haleluya. Tidak bisa menyerah, tapi generasi yang terus berjuang. Amin. Haleluya. Karena Bapak tahu bahwa orang yang bisa memimpin bangsa ini adalah orang yang dilatih lebih keras. Amin. Coba lihat, kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Haleluya. Amin. Di ayat yang ke-6 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ini artinya apa? Ini berbicara tentang hal-hal yang agamawi. Amin. Hal-hal yang agamawi itu berarti tindakan-tindakan yang kita lakukan di gereja. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bukan melakukan tugas agamawi, tetapi Tuhan memberi patokan. Apa itu? Yang lebih penting katanya adalah menjadi ciptaan baru. New creation lah yang paling penting yang harus dilihat seorang yang mengikut Kristus. Haleluya. Ada dua di sini disebut, ya. Disebut adalah agamawi atau kehidupan surga. Ya, agamawi itu berarti melakukan aktivitas-aktivitas gereja. Ya, bukan itu yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah yaitu hidup dengan kehidupan surga. Apa itu? Bagaimana kamu melihat bahwa menjadi ciptaan yang baru, itulah yang lebih berarti. Haleluya. Jadi kalaupun kita sibuk pergi lakukan kegiatan gereja, Paulus bilang bukan itu yang paling penting. Amin. Tapi apakah kamu sudah mengalami kelahiran baru? Apakah kamu tahu bahwa kamu adalah ciptaan yang baru? Ini yang paling penting, ya. Jadi ciptaan yang baru adalah hal yang harus dasar diketahui orang yang mengikut Kristus. Haleluya. Bersunat itu artinya adalah yang dilakukan adalah pekerjaan agamawi. Ya, karena dulu di dalam hukum Taurat bahwa seorang anak laki-laki itu harus disunat. Pada hari ke-8 setelah lahir harus disunat. Ya. Tapi setelah Yesus datang, Yesus tidak ajarkan tentang sunat secara jasmani. Tetapi yang diajarkan Yesus adalah sunat secara rohani. Amin. Yaitu menjadi ciptaan baru. Itulah sunat yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Haleluya. Karena apa?
Karena menjadi ciptaan yang baru, dikatakan itu yang ada artinya. Kalau kamu tidak memulai dari sini, maka kekristenanmu itu menjadi sia-sia. Haleluya. Karena apa? Karena kamu hanya menjalankan aktivitas agamawi. Yes. Kita tidak boleh menjadi agamawi. Halo? Agamawi itu namanya mengagama. Ya, paling dipikirnya dengan ada di gereja, pikirnya itu adalah itu kudus. Tidak salah kita melakukan itu, tetapi harus dimulai dari kelahiran baru. Amin. Kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Artinya kalau kamu pergi ke gereja tanpa pengertian, itu tak ada artinya. Nah, di season 1 ini Bapak mengajarkan kepadamu bahwa ayat 16, semua orang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Turunlah, berarti Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia, setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Coba katakan, setiap orang percaya Setiap orang harus percaya mengalami mengalami kelahiran baru sebagai ciptaan baru sebagai ciptaan baru. di dalam Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Jadi menjadi ciptaan yang baru, new creation, adalah patokan kehidupan surga. Bukan kehidupan agamawi, tapi kehidupan surga. Haleluya. Kenapa saya bilang kehidupan agamawi? Orang Farisi, dia kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan agamawi. Tapi justru orang Farisi lah yang menyalibkan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Yesus mati di atas kayu salib, tidak disalibkan atau dibunuh penyamun. Bukan, tapi orang-orang yang agamawi. Karena mereka agamawi, kan manusia. Sehingga apa? Mereka membenci Yesus. Dan mereka tidak mengenal siapa Yesus. Saya berharap, saya berdoa, supaya lewat camp ini, kamu mengerti sekarang nanti siapa Yesus yang sesungguhnya. Amin. Amin. Kita lanjutkan, Pak Andre. Haleluya. Coba lihat di sini ada struktur manusia menurut Alkitab. Ada 3. Yang pertama, yang paling dalam apa? Roh. Rohnya. Ini yang paling dalam. Yang paling di dalam ini adalah roh. Yang nomor 2, yang ini seperti bayang-bayang ini adalah jiwa. Dan lalu yang paling luar ini adalah tubuh. Harus mengerti dulu struktur manusia. Oke? Nah, di mana nanti kita akan belajar menjadi ciptaan baru? Kita harus mengerti. Lihat dulu tubuh. Tubuh berasal dari mana? Dibentuk dari debu tanah. Tubuh manusia yang pertama yaitu Adam dibentuk dari Debu tanah. Hawa dibentuk dari apa? Tulang rusuk Salah. Adam. Hawa dibentuk. Jadi satu-satunya yang pertama dibentuk dari debu tanah adalah Adam. Yang kedua, yaitu namanya Hawa, pasangannya dibentuk dari tulang rusuk. Jadi dibuatnya Adam itu tidur, lalu Tuhan pertama sekali melakukan operasi. Jadi karena tidur dioperasilah si Adam tanpa obat bius. Tuhan kita luar biasa. Bilang kanan kiri, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Melakukan praktek operasi kepada Adam tanpa obat bius. Ya, lalu apa yang terjadi? Waktu dicabut, diambil satu tulang rusuknya, Alkitab berkata, dibangunnyalah dari tulang rusuknya yang disebut namanya adalah Hawa. Haleluya. Makanya waktu si Adam baru sadar, dilihatnya ada Hawa perempuan, lalu dibilang inilah tulang dari tulangku, rusuk dari rusuk. Ya, makanya ya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan.
Jadi gambar Tuhan itu ada di dalam laki-laki dan perempuan. Laki-laki sendiri tidak bisa, perempuan sendiri tidak bisa, tapi gambar Allah itu ada di dalam laki-laki dan perempuan. Tidak ada dia di tengahnya. Tahu ada yang di tengahnya? Yang bencong tidak ada. Nah, iya. Karena laki-laki hanya menciptakan Tuhan. karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan. Tak ada di antaranya. Ini harus benar dulu. Amin. Amin. Ya, kalaupun ada orang seperti itu, bukan kita benci, Maunya tapi dia. doakan supaya dia sadar Tuhan hanya menciptakan laki-laki atau Perempuan. Itu yang pertama dulu. Ya, jadi tubuh manusia yang paling luar ini itu dari debu tanah. Amin. Kalau nanti mati kembali kemana? Tanah. Tanah. Ya, makanya orang yang kamu sudah pernah ada yang kamu kasih sudah duluan sedih rasanya karena dia duluan mati. Amin. Ya, lalu ya apa yang terjadi? Dikubur di dalam tanah. Yang nomor 2, yang ini yang bayang-bayang ini itu namanya jiwa. Ini apa jiwa ini? Dibentuk dari mana? Ini tidak dibentuk. Tetapi sebenarnya jiwa ini adalah cermin. Cermin dari apa? Cermin dari tubuhmu atau cermin dari rohmu. Ini saya kasih tahu hari ini kita belajar tentang ciptaan yang baru. Yang mana yang disebut ciptaan yang baru? Rohnya yang ini. Ini bukan jiwanya, bukan tubuhnya, tetapi yang di dalam inilah yang disebut ciptaan yang baru. Makanya kalau manusia tanpa ciptaan yang baru itu, manusia itu tidak berarti apa-apa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tinggal di dalam jiwa, tidak bisa tinggal di dalam tubuh. Karena Allah itu adalah roh, Allah itu bukan juga jiwa. Tetapi kalau Allah itu adalah roh, dia harus tinggal di dalam roh manusia. Supaya dia bisa tinggal di dalam roh manusia, maka dia menjadi ciptaan baru dulu. Diciptakan menjadi baru. Pasti akan dibawa Tuhan kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi tidak boleh ada yang menyerah. Ya. Kenapa kamu nak? Duduk bagus. Oke, lihat di sini bahwa jiwa ini adalah cermin. Cermin dari tubuh atau cermin dari roh. Haleluya. Apa yang menjadi cermin di dalam jiwa ini? Yaitu pikiran. Bilang, pikiran adalah bagian dari jiwa. Adalah bagian dari jiwa. Nah, apa yang ada di dalam pikiranku? Apa yang ada dalam pikiranku? Itu adalah tampilan dari rohku. Itu adalah tampilan dari rohku. Atau tampilan dari dagingku. Atau tampilan dari dagingku. Di sini dulu harus benar-benar di sini. Kemudian roh ini sebenarnya ciptaan yang baru. Makanya tadi disebut new creation, ciptaan yang baru itu adalah ininya. Yang sampai ke surga mana? Rohnya. Bukan jiwanya, bukan tubuhnya, tetapi rohnya. Makanya Paulus bilang, yang lebih berarti adalah rohmu harus menjadi ciptaan baru. Amin. Haleluya. Amin. 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 Yes. Ya, ini pembinanya lihat ya. Tetap ini masih menilai. Ya. Ini kelompok yang tidak tertib itu Ya, akan dinilai. menjadi satu. Kelompoknya akan menjadi pengurangan. Amin. Makanya jangan main-main. Lionel. Nanti kelompokmu itu bisa jewer kupingmu karena kamu tidak menghargai mereka. Oke? Jadi kelompok yang lain ingatkan. Amin. Ya harus diingatkan. Oke. Jadi katakan rohku adalah ciptaan yang baru. Adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Jadi siapa kita yang sesungguhnya? Kita Roh. yang sesungguhnya adalah roh. Roh. Kita bukan jiwa, kita bukan daging, tapi kita adalah roh. Amin. 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 Haleluya. Dicatat kan? Semua ada catatan kan? Belajar mencatat. Karena Papa sedang melatihmu menjadi generasi yang literasinya bagus. Haleluya. Amin. Maka saya melihat orang-orang yang disebut sekarang CEO atau orang-orang yang berhasil dalam dunia bisnis atau apapun,
mereka yang literasinya bagus. Mereka bisa menilai setiap kesempatan. Amin. Makanya kalau kamu belajar mencatat, lalu mencatat dari apa yang kamu tangkap, maka kamu akan terlatih melihat peluang di hari-hari yang akan datang. Amin. Oke, lanjut. Haleluya. Nah, mari kita lihat dulu, ya. Mari kita lihat dulu ciptaan yang baru itu terbuat dari apa. Nah, ini Papa teguhkan dulu. Kita baca dulu Yohanes 3 ayat 3, kemudian 5 dan sampai ayat yang ke-7. Haleluya. Gak apa-apa, lihat sini aja, biar cepat. Oke, 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata di sini adalah apa namanya? Dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu hanya bisa dilihat mereka yang sudah mengalami kelahiran baru. Amin. Haleluya. Ini pelajaran ulang sebenarnya, tapi Papa terpaksa ulang dulu supaya kamu bisa menangkap. Amin. Haleluya. Kemudian sekarang ayat yang kemudian di situ dibilang ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ia dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, inilah kalau dia menangkap perkataan firman itu dengan pengertian Duniawi. pikirannya. Amin. Pikirnya lahir baru itu, oh kalau begitu masuk lahilah saya kepada perut mama saya, baru saya keluar lagi. Itu lahir baru ya Tuhan, katanya kepada Yesus oleh Nikodemus. Sebenarnya ditulis, Nikodemus, kamu itu sangat bodoh. Karena yang saya katakan ini adalah firman Tuhan. Firman itu adalah roh. Amin. Haleluya. Apa yang Bapak katakan ini adalah roh. Yes. Kalau kamu adalah ciptaan yang baru, kamu pasti menyenangi apa yang saya ajarkan. Haleluya. Tapi kalau kamu jiwani, ya kamu kedagingan, maka kamu akan ngantuk di sini. Karena apa? Kamu tak dapat memahami apa yang saya Bapak katakan. Tapi itu pun saya sudah berdoa tadi, Roh Kudus akan menolongmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan menolongmu supaya kamu mengerti apa yang Papa ajarkan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kalian ini luar biasa. Masih SD sudah bisa mendengarkan apa yang Papa ajarkan ini. Berarti kali ini adalah generasi yang spesial. Amin. Amin. Haleluya. Katakan kami generasi yang spesial. Kami generasi yang Katakan spesial. kami generasi yang spesial. Haleluya. Amin. Kamu generasi yang spesial. Haleluya. Kemudian di ayat yang kelima, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti kelahiran baru itu dilahirkan dari air dan roh. Lahir baru itu berarti rohmu lah yang dilahirkan baru. Haleluya. Ayat yang ke-7, ayat ke-6. Coba baca ayat ke-6. 1, 2, 3 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus, garis bawahi, kamu harus dilahirkan kembali. Ini sama dengan tadi, ayat yang tadi. Di mana tadi ayat pertama tadi? Galatia 6 ayat 15-16. Apa itu? Bahwa menjadi ciptaan yang barulah yang ada artinya. Yes. Sama ya. Yang menjadi ciptaan dikatakan kamu harus, apa katanya? Dilahirkan kembali. Amin. Haleluya. Jadi setiap orang harus mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru. Halo. Amin. Amin. Nah, coba lihat di sini, kita lihat dulu ya. Jadi istilah dilahirkan kembali sama dengan istilah ciptaan
baru. Jadi sama. Di ayat yang lain disebut ciptaan baru, kemudian di Yohanes ini bilang adalah lahir baru, berarti itu sama. Karena dilahirkan kembali dan ciptaan yang baru itu adalah sama. Amin. Haleluya. Hanya bahasanya yang berbeda, tapi pengertiannya Sama. Haleluya. Amin. Makanya dibilang sini ciptaan yang baru itu tadi di ayat yang ke-6 adalah dilahirkan dari roh. Tidak dilahirkan dari jiwa, tidak dilahirkan dari daging, tapi dilahirkan dari roh. Lionel. Pertanyaan Papa sekarang adalah, berarti menjadi ciptaan yang baru, apamu yang dilahirkan? Rohmu. Berarti kamu yang disebut ciptaan yang baru, rohmu lah kelahiran. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi apa yang pertama Bapak ajarkan di sini? Berarti saya sedang bicara kepada tentang rohmu Amin. yang sudah mengalami kelahiran Baru. Haleluya. Yes. Amin. Tapi Amin. ingat, roh yang ada di dalam kita ini masih bergumul. Yes. Kenapa bergumul? Karena dagingnya menjadi rivalnya. Tarik menarik, ya, menjadi tarik menarik. Daging menarik kita supaya hidup menurut dosa. Haleluya. Amin Immanuel. Ya. Tetapi roh juga menarik kita supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Ya. Jadi dua-duanya itu tarik menarik. Coba lihat tadi gambaran manusia tadi. Nah ini ya. Ini dan yang di dalam ini tarik menarik. Makanya disebut bergumul. Ya, bergumul. Contoh bergumul itu kalau nonton atau main game matanya bisa melalak gini. Tapi begitu dengar suara Tuhan langsung mau tidur. Nah itu bergumul. Ya. Kalau nanti cerita atau duduk di depan laptop matanya nggak berkedip-kedip. Ya, tapi kalau dengan firman Tuhan main-main ini seperti siapa namanya? Immanuel. Colek belakang, colek depan. Lihat ya, pembimbingnya ya. Ya, ini latihan. Kamu harus, nah ini contoh bergumul. Sebenarnya rohnya mau mendengarkan, tetapi dagingnya terus menggoda dia sehingga tubuhnya itu lasak. Ini contoh nih, ya. Makanya Papa mau mengajarimu supaya dagingmu tidak menjadi penghambat. Amin, Immanuel. Tapi dagingmu itu harus tunduk kepada roh. Amin. Makanya tadi saya bilang bahwa siapa kamu, jiwa dagingmu atau rohmu itu nanti akan ditunjukkan oleh jiwanya. Jiwanya itu kan terbagi 3. Apa itu? Pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak atau keputusan itu di jiwa. Makanya kamu akan kelihatan nanti kenapa saya bergumul kalau baca Alkitab yang malas. Amin. Ya. Tapi kalau dibilang nanti, ya, ayo main-main kita ke sana, langsung cepat. Kenapa masih bergumul? Itu nanti kelihatan. Ternyata itu tergantung siapa yang kau kasih makan. Kalau dagingmu kau kasih makan, dagingmu yang kau beri makan banyak, maka jiwamu itu, pikiranmu akan memberitahu. Sehingga pikiran-pikiran daginglah yang akan muncul. Ya, marah, suka berantem. Nah itu pikiran daging. Tapi kalau kau bangun rohmu kau kasih makan, maka dengar, pikiranmu itu akan menjadi tenang. Coba katakan apa yang Papa katakan. Saya bisa bergumul. Saya bisa bergumul Karena saya memberi makan banyak dagingku. memberi makan banyak dagingku. Apa yang muncul dalam pikiranku? Apa yang muncul dalam Karena makanan yang kuberi banyak kepada daging, karena makanan yang kau beri maka banyak pada pikiranku daging. akan pikiran kedagingan. Mana suara? Tetapi kalau saya berubah, Tapi kalau saya lalu berubah, saya memberi makan banyak rohku, lalu saya memberi makan banyak rohku, maka rohku semakin kuat, semakin kuat, dagingku semakin lemah. dagingku semakin lemah. Amin. Jadi ingat ya,
Yang terjadi dalam hidup kita adalah bergumul. Bergumul karena tarik-menarik antara roh dan tubuhnya. Mana yang lebih kuat? Karena mana yang kau kasih makan banyak? Enggak. Halo? Siapa yang takut dengan singa? Tahu cara menaklukkan singa? Jangan kasih makan. Kalau pun melihatmu, katanya. Kalau dia nggak kuat. Kenapa singa itu menjadi garang? Karena dia dikasih makan. Nah, ini nanti kita akan belajar di sini. Lanjut dulu. Tadi ya, saya buka dulu di sini. Lanjut. Oke, coba kita lihat dulu di sini referensi yang lain. Haleluya. Ciptaan baru itu di dalam rohnya yang tadi, yang di dalam roh, coba kembali dulu ke sedikit. Tadi, nah ini roh ini, ya, apa yang tinggal di sini? Kita datang ke Roma 8 ayat 9 dan 10. Coba lihat. Ya. Oke, kita baca dulu. Ya. Kita baca dulu. Sudah semua? Oke, 1 2 3 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Maksudnya siapa roh Allah di sini? Roh Kudus. Berarti satu yang pertama tinggal di dalam kita. Ketika kita menjadi new creation, yang pertama tinggal siapa? Roh Kudus. Yang kedua kita baca, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi kan Pak nggak ada disebut situ roh Kristus tinggal. Di ayat 10 menjelaskan. Baca ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, artinya tinggal di dalam kamu, apa katanya? Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Berarti dari ayat 9 dan 10 ini, ketika kamu menjadi ciptaan yang baru, ada dua pribadi yang tinggal di dalammu. Satu namanya Roh Kudus. Amin. Yang nomor 2 adalah Roh Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Roh Kristus tinggal di dalammu. Loh, bukankah ini sesuatu yang dahsyat? Di dalam tubuh kita ini, yang adalah roh ini, tinggal Allah yang besar. Ya. Tinggal pribadi dari Tuhan yang agung. Tinggal pribadi Allah yang perkasa, yaitu Roh Kudus. Amin. Dan yang namanya juga adalah Roh Kristus. Yes. Bapak ini punya senjata loh, gampang langsung nembak. Ya. Jadi dipakai lidahnya bukan mengizin. Kalau lidahnya dijulur-julurkan berarti ular. Ya. Lidah itu memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Papa menegur karena Papa mengasihi. Amin. Amin. Haleluya. Apa tahu kamu juga bergumul di jam-jam ini. Tetapi pas ini ke apa yang mau Bapak terangkan. Kenapa kau bergumul? Karena selama ini daging yang dikasih makan kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika firman datang, rasanya tak tertarik. Amin. Setelah ini kamu akan bertobat. Kamu kasih makan rohmu, maka ketika firman berikutnya datang kepadamu melalui Papa, ingat, kamu matamu akan melek. Kenapa? Karena sekarang kamu tahu, kamu adalah manusia roh. Yes. Haleluya. Haleluya. Karena firman itu adalah roh, kamu adalah roh, maka kamu juga adalah menerima firman itu sebagai roh. Amin. Haleluya. Amin. Coba kita lihat di sini ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Kristus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kristus yang ada di dalammu
menjadikan kamu anak Allah. Amin. Jadi statusmu sekarang bukan lagi anak dari dunia ini, tetapi statusmu sekarang adalah anak Allah. Ya. Amin. Amin. Jangan diganggu. Halo. Jangan diganggu. Ya, konsentrasi di sini. Haleluya. Amin. Ya, senjata Papa mah enggak ditembak langsung nampak dada-dada. Ya. Jadi kalau ini ada senjata otomatis, kalau ditembak, berarti sebelum tembak udah kena langsung jantung. Kan Anda lihat itu kan? Ini senjata yang biasa dipilih-pilih itu. Pakai sinyal ultraviolet di kegelapan bisa ditembak. Pokoknya kalau ada titiknya begini udah mati lah itu. Ya. Sengaja Papa bawa ini. Tapi ini bukan mainan. Halo. Amin. Oke, lanjut ya. Oleh ayat 16, oleh roh itu kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekarang oleh Roh Kudus dan Roh Kristus yang tinggal di dalammu, sekarang kamu disebut adalah anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi ciptaan baru di dalam Kristus menjadikan kamu menjadi anak Allah. Amin. Bukan lagi anak dari setan, bukan lagi anak dari dunia ini, bukan lagi anak yang dari daging, tapi kamu adalah anak Allah. Amin. Jadi termasuk guru pembimbingnya, karena digelap-gelap jangan jadi sampai gelap matanya. Amin. Haleluya. Tetap konsentrasi. Ya. Harusnya kan yang putih kelihatan, ini jadi gelap semua. Sudahlah di tempat gelap sehingga yang putih tidak kelihatan lagi. Ya, jadilah seperti orang itu yang nanti semua gelap semua. Oke? Oke, lanjut. Lanjut. Belum lanjut. Ngerti dulu di sini. Sekarang karena Roh Kudus dan Roh Kristus yang dalammu, kamu menjadi anak Allah. Yes. Kamu bangga nggak menjadi anak Tuhan? Saya bangga. Bangga. Dengar baik-baik. Ini anak Tuhan ini status bukan hanya hebat di dunia, tapi itu hebat di surga. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Makanya Papa nggak fokus kepada reaksi dari tubuhmu. Papa fokus kepada rohmu. Yes. Haleluya. Haleluya. Papa nggak terintimidasi dengan ada yang matanya begini. Tak terintimidasi. Haleluya. Tapi Papa akan terus mengajarmu. Karena ini adalah pelatihan. Namanya Amin. juga camp. Camp itu tempat pelatihan. Haleluya. Kalau tentara dibilang masuk camp, berarti tempat pelatihan. Ya. Kalau sudah keluar dari pelatihan, pasti berotot dia. Haleluya. Tentara kan berotot, ya. Nggak bunci seperti Papa. Setelah kerja baru bunci. Ya. Tapi kalau waktu di tentara, wah, itu saya teringat dulu dengan Papa dulu pernah tes secara tahun-tahunan. Ya, Papa ini dulu nggak buncit gini, six pack. Karena resto, ya kan, sit up, push up, ya kan, pokoknya semua up lah. Cuman tidak diizinkan jadi tentara. Kalau diizinkan tuh tentara, tak ada Surya Rudra. Jadi memang tujuan Tuhan bukan lagi menjadi tentara, tapi sedang menyiapkan calon tentara-tentara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tentaranya. Amin. Jadi Papa lebih beruntung karena bukan jadi tentara, tapi pelatih tentara-tentaranya Tuhan. Yes. Dahsyat, men. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Amin. Ya, jadi apa yang Papa ajarkan ini kebenaran. Amin. Jadi sekarang kita disebut adalah anak Allah. Apa buktinya kamu anak Allah? Roh Kristus yang ada di dalammu dan rohmu yang disebut ciptaan baru bersaksi bahwa kamu adalah anak Allah. Inilah akibat menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru di creation menjadikan kamu anak Allah. Lanjut. Oke. Sekarang kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Haleluya. Kita baca
1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, lihat di sini, ya. Lihat di sini. Coba ganti dulu siapanya itu jadi namamu sendiri. Jadi Sudah? Siap? jelma. Dan juga ia juga namamu sendiri. Jangan bilang nama orang lain. Amin. Namanya sendiri disebut. Siap baca? Oke, 1, 2, 3 ya. Jadi Nixon yang ada di dalam Kristus, Nixon adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Amin. Sesungguhnya Yang baru sudah datang. datang. Amin. Haleluya. Yes. Berarti kamu ciptaan baru. Yes. Apa tandanya ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, tidak dilihat lagi, tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Tetapi yang dipakai adalah kamu yang jadi ciptaan yang baru. Amin. Halo. Halo. Amin. Ya. Amin. Jadi dikatakan di sini kita menjadi ciptaan yang baru. Kamu cipta. Makanya disebut I am and New you creation. in Christ. agak keren sedikit. Ayo baca quote gua. 1, 2, 3 ya. I am a new creation in Christ. Haleluya. Supaya imajinasimu ada ini, makanya Papa buat gambar ini. Supaya kamu bisa melihat sekarang kamu adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Kamu bukan lagi yang lama. Amin. Kenapa kamu bergumul dengan firman? Kenapa kamu main-main ketika firman? Kenapa kamu ngantuk ketika firman? Kenapa? Karena kamu berpikir masih yang lama. Ya. Kalau kamu yang sudah menjadi baru, kamu pasti memberi respon kepada firman yang Papa berikan. Samuel. Ya, amin. Haleluya. Kenapa? Ini Pak udah malam. Iya, tapi di rumahmu jam segini kamu belum tidur. Ya. Saya tahu ada di antaramu tidur jam 12, ada yang sampai jam 1. Gak usah pura-pura nggak tahu. Papa tahu itu. FF. Bilang kanan kirinya. Kayaknya saya kenal orang itu. Orang itu harus bertobat bilang. Orang itu harus bertobat. Bilang, ayo kuat. Orang Saya kenal orang itu. itu bilang. Orang. Berapa lama dia tidur? Orang itu harus bertobat. Orang itu harus bertobat. Amin. Iya kan? Memang masuk kamar sudah dimatikan lampu, tapi kadang-kadang lampunya ganti-ganti. Ada warna putih, ada kuning, ada hijau, ya ganti-ganti. Sehingga nampak dari bawah pintu kok ganti-ganti warnanya. Banyak. Ya. Begitu dibuka pintu, langsung tutup semua. Dipencetnya langsung gelap. Mana tadi yang gelap-gelip? Kayak kunang-kunang. Pura-pura. Gak ada di sini, amin. Tapi orang itu harus bertobat, amin. Amin. Halo, ya. Jadi siapa bilang? Buktinya dengan HP kamu nggak ngantuk. Kenapa dengan firman kamu bergumul kamu ngantuk? Karena apa? Karena dagingmu selama ini kau kasih makan. Ya. Mau Amen. tidak bergumul? Siapa yang mau tidak bergumul mulai malam ini? Saya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi. Siapa yang mau tidak lagi bergumul dengan firman? Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Apa akan ajari malam ini? Bagaimana kamu mengalahkan dagingmu yang selalu menarikmu dari Tuhan. Ingat, daging dan roh itu bermusuhan. Ya. Keinginan daging itu berseteru dengan Tuhan. Karena keinginan daging membuat kita menjadi musuh Tuhan.
keinginan daging itu mau, tapi keinginan roh adalah hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Jadi ayo kita baca dulu dari. Ayo. Sebutkan namanya. Jelas, lantang. Supaya pikiranmu yang selama ini kasih bohong itu mengerti bahwa kamu bukan lagi yang lama, tapi kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. 1, 2, 3 ya. Jadi Nehemia yang ada di dalam Kristus, Nehemia adalah ciptaan baru. Yang Lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi yang kamu sebut tadi, yang masih begitu itu yang lama-lama. Ya. Ganti. Sekarang kamu adalah yang baru. Amin. Yang suka dengar firman Tuhan. Amin. Nanti kita akan pelajari. Apa itu makanan daging, apa makanan roh. Kita akan pelajari. Mau belajar? Halo? Mau, Oke, kita Pak. lanjut. Nih. Apa kasih ilustrasi supaya kau mengerti setiap istilah-istilah dalam Alkitab. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ciptaan yang baru itu harus mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dicatat nanti. Ekel. Oke. Kita baca ayat yang mulai ayat 20 dulu, ya. Baca 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai di sini dulu. Apa yang Papa ajarkan hari ini, sebelumnya dan selanjutnya, hanya satu topik pelajaran kita. Mengenal Kristus. Apa bisa Pak? Hanya belajar mengenal Kristus bisa berhasil. Saya jamin kamu akan berhasil kalau kamu belajar tentang Kristus. Kenapa Pak? Kok bisa berhasil belajar tentang Kristus? Bagaimana tidak belajar tentang Kristus? Dia adalah manusia, tapi dia menang dan menjadi contoh sebagai anak Allah kepada Bapa. Amin. Dia berhasil. Amin. Jadi berhasil di dalam Tuhan. Coba, ya, topik Papa nanti sampai seumur Papa, sampai Papa juga dipanggil Tuhan. Topiknya hanya satu, mengenal Kristus. Amin. Karena mengenal Kristuslah Papa dibawa ke titik ini. Didengar. Bukan karena Papa belajar bisnis, jadi pengusaha, no, tapi mengenal Kristus. Oh, Mas. Paulus malah bilang, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang malah kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Dengarkan generasi yang baru, generasi yang akan datang. Saya beritahu kepadamu, mengenal Kristus bukan jadul. Amin. Generasi mengenal Kristus akan membuat sejarah di masamu. Karena mengenal Kristus itu jauh lebih penting dari semua ilmu pengetahuan. Kalaupun kamu nanti belajar autobiografi orang-orang berhasil di bumi, dengarkan baik-baik. Paulus bilang, semua keberhasilan itu anggap nol, bahkan rugi. Karena apa? Aku mengejar Kristus. Ya. Kalau kamu mengerti apa yang Papa ajarkan, bagaimana cara orang sukses, bagaimana cara orang berhasil, dengarkan baik-baik. Kamu harus belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu tak cukup dengan hanya beberapa sesi, anak-anak. Mengenal Kristus sangat besar. Yes. Kenapa saya bilang mengenal Kristus itu sangat besar? Karena Kristuslah satu-satunya manusia yang berhasil taat. Walaupun dia harus mati di atas gantungan. Walaupun dia harus mati di atas kayu salib. Walaupun sampai semalam-malaman dia mengalami penderitaan. Tapi sedikit pun dia tidak gagal oleh karena penderitaan. Amin. Tapi dia berhasil mati. Tapi justru disitulah kita bisa melihat Allah meninggikan Yesus. Selama ini banyak mengajarkan, ya mengenal agama, mengenal Kristus itu sudah jadul. Saya katakan, kamu mau berhasil, belajar kenal Kristus.
Haleluya. Haleluya. Belajar mengenal Kristus. Kenapa? Selama menjadi manusia, setan takluk kepada Kristus. Dia pergi ke Gerasa. Belum masuk turun dari perahu. Orang yang kerasukan setan namanya adalah legion. Legion itu berarti sekitar 560 setan hinggap sama orang ini. Mungkin ada di kupingnya 5, hidungnya 5. Saking banyaknya. Satu legion. Berarti satu legion itu kira-kira 1 batalion. Ya. Nanti searching berapa orang itu. Tapi begitu dia sampai di Gerasa, setannya bilang, untuk apa engkau hai anak manusia datang? Waktu kami belum tiba. Yesus bilang, ya, suruh kami pindah ke babi-babi itu. Gak disetujui. Masuk ke babi-babi. Harusnya dipanggang. Matilah dia. Masuk ke danau. Haleluya. Apa yang terjadi? Karena setan mengenal siapa itu Yesus. Kamu mau terkenal? Mau terkenal di mana? Hanya di bumi? Terlalu kecil. Baca Kisah Rasul. Ada 7 anak Skewa. Itu adalah imam. Lalu mengusir orang yang kerasukan setan. Dia bilang apa? Demi nama Yesus. Yang dikatakan oleh Paulus. Keluarlah roh jahat. Yes. Setannya bilang apa? Paulus aku kenal. Yesus aku ketahui. Kamu siapa? Berarti dengarkan baik-baik. Paulus terkenal di neraka, juga terkenal di surga. Kalau hanya terkenal di bumi, nanti kau mati. Ya, walaupun banyak hartamu, tetap nanti jasmu yang paling bagus dan sepatumu paling bagus, kaos kakimu paling bagus, semua paling bagus. Hanya satu-satu kau bawa. Amin. Itu sudah selesai tamat dirimu. Tapi nanti di surga pengangguran. Syukur-syukur masuk surga pengangguran daripada salah kamar. Harusnya masuk surga, rupanya kejauhan melompat. Ya, amin. Jadi dengarkan baik-baik. Katakan Kristus. Mengenal Kristus. Kunci sukses hidupku. Mengenal Kristus. Kunci sukses generasi ini. Amin. Supaya berhasil. Bukan hanya terkenal di bumi, tapi juga terkenal di surga sampai ke neraka. Paulus terkenal di neraka, apalagi di surga. Di bumi juga terkenal. Kau bisa bayangkan tulisan-tulisan Paulus di seluruh Alkitab sampai sekarang dipelajari. Berarti terkenal. Mengerti semua? Jadi katakan mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Kunci keberhasilan hidupku. Kunci keberhasilan hidupku. Haleluya. Amin. Dengarkan generasi yang akan datang. Saya datang kepadamu membawa Kristus. Papa juga punya beberapa keberhasilan, tapi bagiku itu tidak terlalu penting. Tapi Kristuslah bagi saya yang paling membawa saya, bahkan akan jauh lebih besar. Sudah lumrah nggak akan seperti itu terus, akan jauh lebih besar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Akan jauh lebih besar. Bahkan saya mau kasih tahu, training yang kita lakukan kayak ini pun suatu saat akan diminta oleh sekolah-sekolah lain. Haleluya. Makanya trainernya harus disiapkan. Amin. Alumni-alumni harus siap Trainer. juga. Haleluya. Trainer. Kita akan menjadi pelatih juga Trainer. hari-hari ke depan. Amin. Amin. Mungkin 2-3 tahun lagi, kamu yang sudah berapa kali 2-3 kali camp, nanti kamu yang akan menjadi pembimbing. Haleluya. Haleluya. Sekarang masih gurunya dulu. Tapi kamu akan menjadi, makanya belajar firman. Alumni. Belajar tentang Kristus. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Walaupun tadi dibentaki oleh Bu Tini. Hei kamu. Apa kamu? Kamu siapa? Siapa kamu? Ada yang saya lihat wajahnya hampir ketawa. Tuh beli Tini marah-marah. Ada juga bingung-bingung. Gitu katanya. Haleluya. Haleluya.
Karena namanya juga camp. Bilang kalian ini namanya juga camp. Kalau liburan tidak di sini, bilang. Ini camp. Pelatihan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini pelatihan. Ya, dilatih kamu supaya siap. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Lanjut. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Tentang siapa? Tentang Kristus. Dan menerima pengajaran dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Jadi apa yang mau kau ajarkan? Itu kebenaran. Saya ajarkan kepadamu tentang Kristus. Kristus yang wujud pertamanya dinyatakan di dalam Yesus. Yesus itu nama pribadinya Allah menjadi manusia. Ya. Tetapi yang tinggal di dalam diri Yesus adalah Roh Kristus. Makanya ini disebut adalah Yesus Kristus. Makanya setelah kamu menjadi new creation, Roh Kristus juga tinggal di dalammu. Haleluya. Roh Kristus yang tinggal di dalam diri Yesus, yang disebut Yesus Kristus, lah yang membuat dia berhasil taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau Roh Kristus yang juga ada tinggal di dalammu, juga akan membuatmu berhasil untuk kamu juga menggenapi rencana Tuhan. Nggak ada bilang amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu dinikmati atau yang lain. Ya, oke, lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ini manusia lama, harus menanggalkan manusia lama. Jadi ada kata di sini menanggalkan manusia Lama. Coba menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia Kemudian lama. katanya yang menemui kebinaasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama kita itu sedang berjalan kepada kebinasaan. Ya. Makanya jangan mau tinggal di dalam manusia lama, jangan mau dipakai manusia lama, karena manusia lama sedang berjalan kepada kebinasaan. Yaitu namanya daging. Kemudian ayat 23. Supaya kamu, katakan sama-sama, supaya saya dibaharui dalam roh dan pikiranku. Amin. Kalau bahasa Inggris ini terjemahannya kurang tepat. Kalau bahasa Inggris disebut renew of the spirit of your mind. Roh dari pikiran. Dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Pikiranmu itu terjadi karena ada roh di belakangnya. Itu yang mau dibaharui. Roh apa sekarang? Roh Kristuslah yang mempengaruhi jiwamu, yaitu pikiran. Kemudian, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Jadi ada dua istilah yang mau kita pakai di sini adalah apa itu? Tiga ya, yaitu menanggalkan manusia lama. Tulis di bukumu, menanggalkan manusia lama. Haleluya. Amin. Menanggalkan manusia Lama. Yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Messi. Yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Messi. Mengenakan manusia baru. Messi. Yang ketiga adalah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Yang ketiga adalah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Walaupun sebenarnya terjemahnya dibaharui di dalam roh dari pikiran. Spirit of your mind. Kenapa roh dari pikiran kita harus dibaharui? Karena
Kalau tidak dibaharui, maka roh dari pikiranmu adalah dari manusia lamamu. Apa roh dari manusia lamamu? Kedagingan. Harus dengan roh yang sudah dibaharui, yaitu apa namanya? Yaitu roh ciptaan baru, yaitu roh Kristus yang ada di dalam. Haleluya. Haleluya. Apa yang pertama tadi? Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan seperti ini. Sebelum kita dikenakan manusia baru, harus dipakai dulu. Nah, ini yang sering banyak orang Kristen mau mengenakan manusia baru, tapi yang di dalam tidak dibuka. Nih, manusia lama belum dibuka, tapi ingin memakai manusia baru. Ini yang namanya bergumul. Amin. Di dalam masih manusia lama, pakaian lama, di luar sudah pakaian baru. Ya bau tengik lah. Kau bau tengik kan? Ya. Kenapa kalian tadi mandi sore? Ya karena udah main-main. Coba disuruh tadi, ayo sekarang pakai baju yang baru. Kepanasan mah, gatal mah. Nah ini ilustrasinya gambar. Banyak orang Kristen seperti ini. Dia mau pakai pakaian baru, tapi yang di dalam tidak dibuka. Makanya ini namanya Kristen bergumul. Bergumul percaya, bergumul melihat mujizat, bergumul untuk mengikut Tuhan, tapi tetap datang ke gereja. Amin. Tetap datang ke gereja, tapi bergumul. Ngapain kau ikut Tuhan bergumul? Karena di dalam Tuhan nggak ada pergumulan. Kenapa bergumul? Karena mau memakai pakaian yang baru, tapi tidak menanggalkan manusia lama. Sehingga apa yang terjadi? Roh dari pikirannya masih roh yang lama. Bergumul. Katakan, saya tidak mau bergumul. Saya tidak mau Saya harus bergumul. menanggalkan manusia lama. Saya harus menanggalkan manusia Baru lama. mengenakan manusia baru. Baru mengenakan manusia baru. Sehingga roh dari pikiranku Roh dari diganti dengan roh dari Kristus. dengan roh dari Kristus. Sehingga Sehingga saya memiliki pikiran yang baru. saya memiliki pikiran yang baru. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Mengerti sampai di sini ilustrasi ini? Mengerti? Mengerti? Amin. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya kamu, lalu perma, di dalam belum kau ganti, gatal-gatalan kau nanti di pesta. Cantik. Sehingga apa? Jadi bau tak ada. Makanya kenapa sebelum pakai pakaian baru mandi dulu, bukan pakaian lama. Tapi ada tuh di kamarnya juga suka bantal yang lama-lama. Udah 2 bulan, 3 bulan, semua pulau sudah tergambar di situ. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau semua. Amin. Suka kali, ya? Nah, kalau kamu ciptaan yang baru, tak suka banyak pulau-pulau di bantalmu. 3 hari ganti. Termasuk juga handuknya. Ya, jangan suka melihara yang lama-lama. Harus kalau sudah datang yang baru ganti. Haleluya. Amin. Amin. Katakan, aku ciptaan yang baru. Aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Aku harus menanggalkan yang lama. Aku harus menanggalkan yang lama. Supaya aku mengenakan Supaya aku mengenakan pakaian yang baru. pakaian yang baru. Manusia yang baru. Yaitu manusia yang baru. Supaya saya tidak bergumul. Supaya saya tidak bergumul. Semua yang lama sudah dibuang. Semua yang lama sudah Yang dibuang. barulah saya terima sekarang. Yang barulah saya terima sekarang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, di sini kamu harus belajar mandiri.
Belajar mandiri. Karena tak bisa lagi kamu sebentar di sini tak ada Tapi kamu di sini harus belajar untuk percaya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lanjut sampai di sini udah mengerti dulu. Apa ajarkan pakai ini. Terbalik ini. Ini terbalik gitu. Ini namanya salah. Oke. Saya bantu ya. Saya bantu sedikit di sini. Karena saya pun harus pakai juga ini di saya. Nah, ini mana ini? Mulai dari sini bacanya. Sebenarnya ini apa ini? Yang pertama adalah ganti perenunganmu ini yang pertama. Ya, ganti pikiranmu dari pikiran daging menjadi pikiran roh. Yang kedua adalah dibaharui di dalam roh dari pikiran. Yang ketiga adalah mengenakan manusia baru. Oke. Kemudian yang di sini apa? Ya, yang pertama adalah memang berantakan. Oke, lanjutkan aja. Saya akan bantu. Oke. Sekarang Roma 5 ini juga terbalik. PPT-nya ini. Padahal tadi saya rancang-rancang bagus-bagus, kirimnya rupanya terbalik. Ini kayak huruf apa ini? Huruf Thailand. Ada soalnya udah nakut-nakuti papa ini. Oke, kita baca dulu Roma 8 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tolong kamu perhatikan di sini, ya. Aduh, saya pun jadi terbalik juga. Apa? Oke. Kasih makanan daging, memikirkan Ya. daging. Jadi ingat, tadi Papa kan sudah kasih gambaran yang 3 gambar itu. Ingat, pikiranmu adalah monitornya. Kalau kamu bergumul, itu berarti karena kamu kasih makan. Makanya hanya ada dua persoalannya. Apa persoalannya? Kalau kamu kasih makan daging, maka kamu akan hidup dalam pikiran daging. Jadi pikirannya pikiran daging terus. Apa contoh pikiran daging? Ya, lihat HP, kapan langsung tangkap? Ya, lihat HP langsung gambarnya gini. Itu pikiran daging. Ya, tapi pikiran roh itu banyak yang bisa kau lakukan. Nanti ini tugas kalian. Tapi kita lihat dulu, belajar dulu. Jadi ingat, keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan roh. Ini keinginan daging itu bertolak belakang, nggak mungkin sama. Ya, jadi sebenarnya itu akan kelihatan kamu kedagingan atau hidup dalam roh, apa yang ada dalam pikiranmu. Contoh, ya, suka suka marah-marah, ya, suka marah-marah. Itu kenapa suka marah-marah? Itu daging atau roh? Daging. Berapa sekilo? Ya, daging. Kenapa dia suka marah-marah? Bawaannya terus marah-marah kayak dia bosnya. Padahal bukan bos. Kenapa? Karena itu penampakan dari dagingmu yang dikasih terus makan. Nah, untuk supaya kamu tidak marah-marah, nggak perlu kamu bertempur dengan marah-marah. Ya. Sederhana. Tinggalkan dulu memberi makan daging, kasih dia makanan roh. Kamu mulai baca Alkitab, dengar khotbah Papa,
merenungkan firman, menyembah Tuhan. Begitu kamu mulai kasih makanan roh dengan lebih baik, itu marah-marahmu kan makin lama makin lemah. Ramah-ramah. Contoh, suka main game. Jujur, angkat tangannya Din. Siapa yang suka main game? Angkat, jujur. Jujur. Wah. FF. Alok. Oke, turunkan tangan. Sudah saya kenal. Beri lama HP. Banyak kali tugas dari sekolah. Tugas. Kau negeri kau bayar tugasmu. Banyak alasan. Bagaimana kamu keluar dari suka main game? Sederhana. Semakin kau kasih kesempatan main game, maka dengarkan baik-baik. Keinginanmu main game akan makin kuat sehingga kau terikat. Sudah banyak contoh kasus. Banyak pupil anak-anak meledak karena radiasi api. Papa sekarang aja kalau main HP lebih dari 1 jam, mata papa itu udah sakit. Iya. Yang kedua, itu kalau kau cas HP, jauhkan lebih dari 1,5 meter dari kepala. Ada teman saya di sini, ada teman saya, mau saya sebut, mengeluh sama mamanya, Pak, puning aku di sekolah, katanya. Makan tahu, makan, jajan juga. Kenapa beli? Akhirnya saya di saat tidur saya buka kamar, di chargernya HP-nya persis di samping kepalanya, karena udah ngantuk. Saya bilang, coba tes. Mulai sekarang HP-mu keluarkan dari kamar. Sejak hari itu tak ada lagi pening-peningnya. Kecuali karena uang jajannya sudah habis. Kalau uang jajan sudah habis, pening dia. Diteleponnya mamanya. Mak, jajan sudah habis. Tapi ingat, ternyata itu betul. Saya tes. Berapa kali saya taruh HP. Kamu jangan, aku enggak Pak. Cepat atau lambat, kemampuan otakmu untuk melawan radiasi akan semakin melemah. Iya. Halo. Halo. Siapa di sini kalau main HP? Rasanya tangannya sudah seperti kesemutan. Angkat tangannya. Jujur. Kesemutan. Angkat tangannya. Kamu tahu kenapa? Radiasi yang masuk ke otakmu membuat orang sarafmu itu sudah kena radiasi. Papa nggak mau generasi ini nanti tak bisa bersaing di masa yang akan datang karena otakmu sudah lemah. Halo, bilang kanan kirinya bertobat. Bertobat. Bilang kanan kirinya bertobat. Tunjuk dadanya, saya bertobat. Dulu sebelum dikasih HP mamanya yang rajinan. Cuci piring, cuci kain lap, cuci sapu, semua dicuci. Sapu. Dia mamanya rajin. Begitu dikasih HP, dia senang. Oh, anak ini semakin makin rajin. Pret, makin rajin. Lupa daratan, masuk lautan terus. Makanya saya bilang, main HP itu membuat kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Ya. Tapi kamu terhilang dari Tuhan. Halo? Ya. Itu namanya alias terikat, keterikatan. Semuanya keterikatan akan menjadikan kamu menjadi budak. Apa contohnya? Cinta uang, berarti budak dari uang. Kalau hari-harimu tanpa HP, lalu kamu gelisah, sebenarnya kamu sudah mulai masuk yang namanya sakit jiwa. Coba tes 1 hari tanpa HP, apakah kamu gini-gini mondar mandir di rumah? Sudah mulai sakit jiwa. Hati-hati. Bahaya. Itu sudah mulai sakit jiwa. Berbahaya. Berbahaya. Sudah dekat dengan kegilaan. Harusnya sudah dekat dengan sumber air. Sudah dekat. Halo. Ya. Kenapa Papa mengajar di sini? Dengarkan baik-baik. Bangsa ini
ditawarkan kepadamu untuk kamu pimpin. Tapi kamu menjadi generasi yang lemah nanti. Bagaimana kamu memimpin bangsa ini? Halo? Halo? Semakin canggih HP-mu, radiasinya semakin tinggi. Papa ingat dulu HP yang Nokia, itu bisa Papa pakai di telinga, itu lebih 1 jam, 2 jam bisa. Tak terlalu. Nah, kalau handphone sekarang lebih setengah jam, panas. Udah telinga panas, tangan juga panas. Kantong juga panas. Habis pulsa. Jatah pulsa 1 bulan habis dalam 1 minggu. Siapa yang begitu coba? Siapa begitu? Jujur dulu, Papa mau tanya. Siapa di sini kalau sudah tak pegang HP, gelisahnya seperti orang gila? Angkat tangan. Jujur. Berarti kamu mau dipulihkan? Gak apa-apa, jujur saja. Berarti kamu mau dipulihkan. Kalau kau simpan dorokmu, nanti kamu makan sendiri. Bujur. Angkat tangannya, jujur. Bujur. Angkat, jujur. Gak apa-apa. Iya, bujur. Gak usah kau malu, karena kalau kamu membukakan diri, berarti kamu tandanya mau berubah. Ya, tapi kalau kamu mau tutup-tutupi, berarti kamu menjadi nanti orang yang Bujur. berbahaya, bisa jadi orang gila. Angkat tangannya, jujur, angkat. Siapa di sini kalau tanpa HP sudah mulai tak tenang? Coba katakan. Dalam nama Yesus. Dalam. Saya bertobat. Saya bertobat. Karena saya sudah kasih makan. Karena saya sudah kasih makan Dagingku. maka saya bergumul. Mulai dari sekarang. Kamu apa juga tahu kamu? Coba katakan, mulai dari sekarang. Semua katakan, mulai dari sekarang. Saya bertobat. Saya harus memberi makan rohku. Untuk mengalahkan daging. Tak perlu saya bertempur. Cukup sederhana. Saya laparkan keinginan daging. Saya kasih kenyang keinginan roh. Maka saya pasti lepas. Haleluya. Sekarang ganti, kasih makan roh. Bagaimana cara makan roh? Kamu datang menyembah Tuhan, kasih waktumu banyak menyembah Tuhan. Kalau belum bisa kamu, ambil HP-mu, ambil lagu-lagu rohani, dari situ kamu menyembah Tuhan. Bila penting, ambil yang karaoke-nya, lalu kamu mulai musiknya dari HP-mu, tapi penyembahannya dari roh. Ya. Yang kedua, mulai sekarang rajin ke zona voice. Di sana banyak roti. Haleluya. Mau makan roti? Tahu apa di sana zona voice? Ada apa di sana? Siapa yang kalian jumpai di sana? Roti? Siapa yang kalian jumpai di sana? Apa? Berarti kalian akan makan lebih banyak di sana. Yang ketiga, harus bersekutu, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana mengalahkan daging? Jangan kasih makan dagingnya. Apa sekarang? Ganti kasih makan rohnya. Haleluya. Amin. Barulah kamu akan mengerti nanti mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Banyak orang selama ini bergumul, dia datang ke gereja, aku nggak mau main game lagi, nggak mau main game lagi, tapi nggak mau baca Alkitab. Pulang ke rumah, belum sampai ke rumah, ya di jalan pun sudah main game duluan. Tangannya. Orang yang sudah keterikatan gitu kan? Ada orang gila, saya lihat di medsos, di YouTube. Ya. Gila dia. Main game dia terus pikiran, padahal nggak ada HP di tangannya. Siapa mau begitu? Siapa mau begitu? Kamu buang minyak nanti, kamu nggak berguna di masa yang akan datang. Bangsa ini harus kau pimpin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Jadi topik kita hari ini tentang nutrition adalah
mengalahkan keinginan daging, tak perlu kamu berantem. Sekarang kamu ganti. Makanya saya bilang tadi, hanya ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Semua daging adalah tentang dosa. Bagaimana cara kamu mengalahkan, berhenti dengan keinginan daging? Sederhana. Jangan kasih makan keinginan daging, tapi kasih makan roh. Lanjut Pak Andre. Nih, bisa dari satu leher dua leher keluar. Satu dia terbalik, saya tahu. Nanti kau pintar. Karena di sini adalah keinginan daging, di sini keinginan roh. Tapi justru di bawah roh adalah bertanduk. Ya kan? Berarti kamu pintar. Daging dari di sini. Harusnya adalah roh dan daging, atau kepalanya diputar. Tunggu kurang. Ya kan? Nah, coba lihat. Dalam satu orang bisa dengan khotbah, haleluya, yes. Tapi udah gini-gini tahan. Bertobat. Amin. Nih, ini bergumul. Kenapa mereka bergumul? Nah, sekarang mau Papa tanya, bagaimana supaya ini tidak menjadi kuat? Hah? Bagaimana supaya ini tidak menjadi kuat? Katakan lehernya. Gimana caranya? Jangan kasih makan. Tadi sudah saya kasih tahu. Jangan kasih makan. Lalu sekarang yang dikasih makan yang mana? Rohnya dikasih makan. Kalau rohmu dikasih makan, yang ini makin lemah. Pernah melawan orang yang sudah lapar? Apa pernah melawan orang sudah lapar? Ditunggu nggak kena lagi. Pikirnya kepala saya di sini, Pak, di sana. Kalau dikasih lapar terus ini, kasih lapar terus, dia makin lama makin mati. Tapi kalau kau kasih makan terus keinginan rohnya, dia makin kuat. Ingat, yang kuat pasti menguasai yang lemah. Haleluya. Yang kuat pasti menguasai yang lemah. Amin. Haleluya. Jadi kita harus belajar malam ini. Nanti akan kita diskusi berkelompok. Lanjut Pak Andre. Yang terakhir kita tutup ini di sini Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama 1 2 3 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Amin. Amin. Kamu mau melihat manusia barumu, kamu kenakan pakaian barumu, menanggalkan manusia lama. Ini rahasianya. Yang pertama adalah carilah perkara-perkara yang di atas. Amin. Tahu caranya mencari perkara-perkara yang di atas? Usahakan, sengajakan. Haleluya. Amin. Yang kedua adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti, dengarkan baik-baik. Untuk mengalahkan daging, sekarang kamu harus belajar bagaimana memberi makan. Oke? Lanjut Pak Andre, terakhir. Oke, ini tugas kelompok. Dari yang Papa terangkan tadi, beri contoh minimum 5. Contoh memberi makan daging. Beri contoh 5. Memberi makan roh. Harus kau tahu dulu. Kemudian nanti saya perkelompok dengan pembimbingnya berdoa. Mereka mengambil komitmen berdoa satu kelompok
supaya kalian melakukan memberi makan roh. Sudah tahu kan cara memberi makan rohnya? Tahu contoh-contoh tadi? Tadi saya Papa udah kasih tahu satu-satu. Memberi makan dagingnya tahu kan? Sudah banyak. Jadi nanti selama di dalam diskusi kita sampai jam, ya masih ada setengah jam. Kalian harus diskusi. Amin. Ya, sekarang kalian yang harus berdiskusi per kelompok. Cari tahu 5 tindakan yang memberi makan daging, 5 tindakan memberi makan roh, kemudian ambil komitmen berdoa. Karena ini camp, jadi kekuatan kita adalah tim. Amin. Nanti pembimbingnya harus mendoakan hal ini. Sadarkan mereka bahwa bagaimana mengalahkan daging tak perlu bertempur, tetapi sekarang sudah tahu bagaimana cara memberi makan rohnya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah semua mencatat? Oke, saya kasih dulu kesempatan 1 menit mencatat. Catat saja. Karena sekarang tugas kalian sekarang. Karena camp ini berbeda dengan ibadah raya. Camp itu adalah pelatihan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja di antara kalian. Ambil komitmen. Haleluya. Jadi 2 deklarasi. Catat. Setengah menit lagi. Kalau kelompok ada yang mencatat, nanti itu akan didiskusikan. Ini 6 kelompok. Ada waktu setengah jam. 2 deklarasi. Ambil komitmen untuk mulai mengalahkan keinginan daging. Bang Rafael sudah catat Pak? Sudah tahu pertanyaannya Pak? Sudah? Sudah dicatat? Sudah Pak? Sudah semua? Bang Alfredo sudah? Sudah. Baik. Kalau begitu, letakkan dulu bukunya. Angkat tangan kanannya. Ikuti doa Bapa. Bapa di dalam nama Yesus. Semua. Bapa di dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Firman-Mu sudah mendatangi kami. Firman-Mu sudah mendatangi. Telingaku sudah mendengar. Telingaku sudah mendengar. Hatiku menerima. Hatiku menerima. Aku mengerti. Aku mengerti. Mataku mulai melihat. Mataku mulai melihat. Bahwa saya tidak perlu menjadi bergumul. Bahwa saya tidak perlu menjadi bergumul. Untuk mengikuti Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan. Saya harus belajar kepada Kristus. Saya harus belajar pada Kristus. Belajar tentang Kristus. Belajar tentang Kristus. Maka saya akan mulai melihat. Maka saya akan mulai melihat. Bagaimana saya akan mulai menang. Bagaimana saya akan mulai Di menang. beberapa area hidupku. Di beberapa area hidupku. Saya tidak mau bergumul mengikut Tuhan. Saya tidak mau bergumul. Saya mau berjalan di dalam keperkasaan. Saya mau berjalan di dalam Saya mau mengikut Tuhan di dalam kekuatan. Saya mengikut Tuhan dalam kekuatan. Saya mau mengikut Tuhan di dalam kemenangan. Saya mau mengikut Tuhan dalam Itu kemenangan. sebabnya dalam nama Yesus. Itu sebabnya dalam nama Yesus. Malam hari ini. Malam hari ini. Sebagai manusia ciptaan yang baru. Sebagai manusia ciptaan yang baru. Mengenakan manusia yang baru. Mengenakan manusia yang Dan baru. sudah menanggalkan manusia yang lama. Dan sudah menanggalkan manusia lama. Maka saya akan membangun Maka saya akan membangun kehidupan ciptaan yang baru. kehidupan ciptaan yang Mulai baru. malam hari ini dalam nama Yesus. Mulai malam hari ini Saya dalam menghancurkan tipuan iblis. saya menghancurkan Semua ikatan-ikatan. semua ikatan-ikatan. Keterikatan kepada HP. Keterikatan pada HP. Keterikatan kepada gadget.
keterikatan pada gadget, kepada kemalasan, dan kepada pekerjaan iblis yang lain. dan kepada pekerjaan iblis yang lain. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku dibebaskan. aku dibebaskan. Aku sudah dilepaskan. Aku sudah dilepaskan. Karena aku adalah manusia yang baru. Karena aku adalah manusia Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ciptaan yang baru dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai malam hari ini, Mulai malam hari saya tidak lagi bergumul untuk bertumbuh. saya tidak lagi bergumul. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya akan mulai melihat. Saya akan mulai Rohku melihat. menjadi kuat. Rohku jadi kuat. Aku tahu caranya makan di dalam roh. Aku tahu caranya makan dalam roh. Setiap hari, Setiap aku hari akan nikmati aku akan mengenal nikmati Kristus dengan benar. mengenal Kristus dengan benar. Kristus akan membawaku Kristus akan untuk membawa berhasil, untuk sukses. untuk sukses Karena Kristus sudah menjadi pola. karena Kristus sudah menjadi Sebagai pola. anak Allah, Sebagai anak Allah dia menjadi pola dan teladan. yang menjadi pola dan Taat kepada Bapa di surga. taat kepada Bapa di surga, Sehingga dia ditinggikan, sehingga dia ditinggikan, dipromosikan di dalam nama Yesus. dipromosikan dalam Malam hari ini, malam hari. saat ini dalam nama Yesus, Saat ini dalam nama Yesus, saya terima kebenaran ini. saya terima Saya kebenaran. bertumbuh dalam kebenaran ini. Saya bertumbuh Mulai dalam malam hari ini, mulai malam hari. saya Saya bertumbuh di dalam ciptaan yang baru. bertumbuh dalam ciptaan yang New baru. creation. New creation Dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Hari ini aku akan membangun komitmen janji yang baru di dalam Kristus. Janji yang baru. Roh Kudus yang akan menolongku. Roh Kudus Perubahan dimulai perubahan dan sudah dimulai. dan sudah Aku dimulai. yang baru Aku yang akan baru menyatakan diri. akan menyatakan Roh Kristus yang ada di dalam. Kristus yang ada dalamnya. Haleluya. Mari bangkit berdiri sebentar. Tinggalkan dulu semua pulpen dan buku. Berdiri di tempat. Apa tak ingin kehilangan? Karena ikan pujianku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, pembimbing masuk ke tengah. Karena ikan pujianku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya menjadi sia-sia. Haleluya. Kau pasti akan keluar dengan mengikuti sesi ini. Pasti. Karena kau haus dan lapar. Ayo katakan. Bukan dengan barang yang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah pada
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, pengalaman dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Tuhan, kami bersyukur malam ini. Kebenaran ini datang kepada kami, Tuhan. Kebenaran ini datang kepada anak-anak ini dan juga kepada semua kami yang ada di sini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tidak perlu bergumul mengikuti Engkau dan bertumbuh di dalam. Itu sebabnya kami berkomitmen menggantikan untuk memberi makan daging kami. Tetapi kami mau belajar memberi makan roh kami. Baca Alkitab, merenungkan firman, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu akan membuat kami memberi makan roh kami. Ketika roh kami kuat, maka kami mengenakan manusia baru kami, maka kami sedang mematikan keinginan-keinginan daging dan juga membuat semua pakaian yang lama itu disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini Kau meteraikan selama Tuhan kelompok diskusi kelompok, biarlah kebenaran ini ditanam di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam diskusi kelompok terjadi kelepasan, terjadi perubahan, terjadi komitmen yang baru, ada kekuatan untuk berubah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang akan menolong mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Amin.